Kalau teman-teman lagi pertimbangin buat upgrade dari iPhone 13 Pro Series ke iPhone 14 Pro Series, saran gua tahan dulu. Teman-teman nonton video ini dulu sampai habis karena di video kali ini gue bakal ceritain pengalaman gua sepanjang pakai iPhone 14 Pro Max selama kurang lebih sekitar 3 bulan terakhir. So di video kali ini gue bakal kasih tahu kalian alasan kenapa kalian tuh perlu buat upgrade HP ini ataupun nggak perlu upgrade ke iPhone 14 Pro Max. Dan buat teman-teman yang lagi galau pengen beli HP ini apa enggak, pastiin dulu ya teman-teman nonton video ini dari awal sampai akhir. So tanpa basa-basi kita langsung aja mulai video review dari iPhone 14 Pro Max setelah 3 bulan dan langsung aja check this out. Alright, sebenarnya kalau kita ngebahas tentang iPhone 14 Pro Max yang satu ini, gue itu bisa bilang ya, kalau Dynamic Island bukan upgrade terbesar yang ada di iPhone 14 Pro Max ini. Yes, upgrade yang menurut gue tuh paling ketara banget dari iPhone 14 Pro Max ini adalah dari sektor kameranya, dimana secara desainnya meskipun kamera dari HP ini tuh nggak berubah ketimbang iPhone 13 Pro Max, tapi secara setupnya HP itu udah dibekali dengan kamera utama yang jauh lebih baru nih, yaitu kamera utama sebesar 48 megapiksel. Akhirnya setelah sekian lama iPhone itu ninggalin juga resolusi 12 megapiksel yang udah dipakai bertahun-tahun. Dan sebenarnya nggak cuma kamera utamanya aja nih yang berubah, tapi kamera ultrawide dari HP ini pun juga udah pakai sensor yang lebih gede, sama kamera depannya juga udah punya autofocus dan juga OIS. Nah, sebenarnya kalau seandainya kita ngomongin soal spesifikasinya doang, ini tuh mungkin nggak beda jauh ya sama HP-HP Android flagship yang ada di pasaran sekarang. Even bahkan kalau seandainya kita lihat HP-HP mid-range pun juga punya resolusi yang sama gedenya sama iPhone 14 Pro Max ini. Tapi tunggu dulu, teman-teman langsung aja bisa lihat hasil video yang gua record pakai iPhone 14 Pro Max ini. Jujur tuh hasil videonya bisa gak gantiin si mirrorless gua nih, yang dimana teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya itu punya natural bokeh yang creamy banget. HP-HP lain yang Android itu udah gue coba baik yang 108 megapiksel ataupun 64 megapiksel. Semuanya itu nggak bisa nyaingin kameranya si iPhone 14 Pro Max yang bisa nge-record video sebagus HP ini. Selama ini pun gue udah coba ngerekam footage pakai iPhone 14 Pro Max ini dan so far gue puas banget sama hasilnya. Begitu juga buat teman-teman yang pengen pakai HP ini untuk vlogging, menurut gue kameranya itu juga capable banget nih. Karena secara stabilisasinya HP itu punya perekaman kamera belakang yang super stabil banget. Teman-teman nggak perlu pakai fitur action mode yang ada di iPhone 14 Pro Max ini. Tapi teman-teman cukup pakai resolusi 4K 60 fps aja nih. Dan gue yakin banget teman-teman tuh pasti bakal puas sama stabilisasi yang ada di iPhone 14 Pro Max ini. Nah, buat vlogging pakai kamera depan pun gue juga puas banget karena HP itu bisa nge-record juga di 4K 60 fps pada kamera depannya. Dan teman-teman bisa langsung lihat aja ya, hasil videonya tuh nggak perlu gue jelasin lagi, teman-teman bisa aja langsung simak sendiri. Oke guys, jadi yang teman-teman lihat ini adalah contoh perekaman dari kamera depannya iPhone 14 Pro Max ya. Dan yang ini, gue record di resolusi tertingginya alias di 4K 60 fps. Bisa dibilang kalau soal video baik kamera depan atau kamera belakang, iPhone itu tuh menurut gue jadi salah satu yang terbaik ya. Dan kira-kira kayak gini hasilnya nih. Menurut teman-teman gimana buat stabilisasinya sama untuk audionya? Langsung aja teman-teman bisa lihat sendiri ya gimana untuk hasilnya. Thank you. Nah, gak cuman dari sektor videografinya aja gue puas sama HP ini, tapi menurut gue untuk foto-foto ini adalah HP yang tepat banget nih. Terutama buat teman-teman yang hobi foto-foto cuman point and shoot aja. Overall sepanjang gue pakai HP ini hasil fotonya tuh nggak pernah ngecewain. Dimana setiap elemen yang teman-teman butuhin dari sebuah foto yang bagus tuh bisa didapat nih dengan si iPhone 14 Pro Max ini. Detailnya tuh kelihatan bagus, warnanya natural, dan dynamic range-nya pun juga luas. Jadinya buat teman-teman yang pakai HP ini buat point and shoot, ini adalah HP yang cocok banget karena dari segi kameranya pun HP ini punya konsistensi yang bagus nih. Dari kamera utama, ultrawide ataupun telefotonya. Nah, lanjut foto selfie-nya pun overall HP ini juga punya foto selfie yang udah cakep banget. Dimana sepanjang gue pakai iPhone, gue nggak pernah kecewa ya sama kualitas kamera depan dari HP ini yang bisa dibilang tuh udah top notch banget. Balik ke kamera belakangnya lagi, untuk foto low light pun HP ini juga bisa banget buat teman-teman andelin.
Karena dengan sensor yang lebih gede, HP itu bisa nangkap cahaya yang lebih banyak nih. Sehingga untuk hasil fotonya, HP itu jadi lebih detail dan punya warna yang lebih terang. Peningkatan pun gue juga ngerasain di kamera ultrawide-nya karena hasil fotonya tuh kali ini jadi lebih terang dan juga lebih detail. Cuman sayangnya aja penyakit lama dari iPhone zaman dulu itu masih ada nih sampai detik ini, yaitu masalah flare yang sampai di iPhone 14 Pro Max tuh masih belum diberesin sama sekali. Mungkin ini adalah satu-satunya keluhan gue tentang kamera dari iPhone 14 Pro Max ini. Dan gue berharap at least kedepannya Apple bisa lah ngasih coating anti flare supaya hasilnya tuh nggak kayak gini lagi. Nah, setelah ngebahas soal kamera, gue lanjut ke sektor berikutnya yang bikin gue puas banget dari HP ini adalah sektor performa dan juga baterainya. Dimana overall gue puas banget nih sama performa dari Apple A16 Bionic yang ada di iPhone 14 Pro Max ini. Dipakai ngapain aja, kombinasi dengan iOS 16 ini tuh ngasih experience yang smooth banget. Dan dipakai gaming pun HP ini juga punya performa yang top notch banget nih. Pokoknya game apapun bakal lancar di HP yang satu ini. Game-game andalan gue seperti COD Mobile ataupun Genshin Impact bisa dilibas di bentok rata kanan tanpa kendala sama sekali. Even untuk Genshin Impact pun performanya juga sustain banget nih. Gue mainin sekitar 30 menit, HP itu nggak ada penurunan performa yang signifikan. Grafiknya ini tuh meskipun gua setel di highest 120 fps tapi performanya tuh masih lancar banget. Dan secara suhunya pun HP ini bisa dibilang juga lebih jinak nih ketimbang sama iPhone 13 Pro Max yang tahun lalu udah pernah gua coba. Sepanjang gua mainin Genshin Impact, suhunya ini tuh so far nggak pernah lebih dari 45 atau 46 derajat. Dan surprisingly dengan suhu tersebut HP ini tuh tetap masih bisa sustain nih dengan frame rate yang masih tetap stabil. Tapi buat teman-teman yang pengen pakai HP ini buat gaming lama-lama, tentu aja gue rekomendasiin teman-teman buat pakai yang namanya third party fan cooler. Supaya tentunya HP itu jadi nggak terlalu panas dan nggak berdampak buruk untuk baterainya si iPhone 14 Pro Max ini. Nah, numpul lagi ngomongin baterainya sendiri, jujur gue cukup puas sama performa baterai dari si iPhone 14 Pro Max ini. Dimana sepanjang 3 bulan terakhir gue pakai HP yang satu ini, gue itu overall puas banget nih, karena HP ini bisa dipakai satu harian penuh dengan waktu SOT di angka 7-8 jam. Sebagai info juga, HP itu secara chargingnya sebenarnya nggak cuman sampai 20 watt aja. Tapi kalau seandainya teman-teman cek bagian belakang box dari HP ini, teman-teman juga bakal bisa nemuin nih, kalau HP itu sebenarnya support charging sampai 29 watt. Jadinya karena hal tersebut, gue pengen rekomendasiin teman-teman satu buah charger yang menurut gue tuh compatible banget sama iPhone 14 Pro Max ini, yaitu adalah charger dari Ugreen, yaitu Ugreen Nexo 30 watt yang ukuran mini. Nah, charger ini tuh menurut gue punya ukuran yang compact dengan daya yang maksimal banget. Dan pengalaman gue pakai charger ini tuh so far cepet banget ya. Untuk ngecas HP ini dari 0 sampai 100 gue itu cuma butuh waktu 1,5 jam aja. Jadinya bisa gue bilang charger ini tuh bakal recommended banget. Dan sebenarnya gak cuma charger aja nih, tapi Ugreen juga nyediain casing-casing yang keren banget yang bisa teman-teman beli langsung di store officialnya Ugreen. Jadinya buat teman-teman yang cari charger ataupun case gak perlu ragu lagi buat lirik merek yang satu ini. Dan buat teman-teman yang minat sama charger rekomendasi gue seperti biasa ya, linknya tuh udah gue taruh di kolom deskripsi. Nah, berikutnya gue bakal ceritain juga ya tentang experience gue sepanjang pakai HP ini untuk kebutuhan multimedia. Pertama-tama, gue bakal bahas dulu tentang layarnya, dimana secara desain HP itu punya layar yang kelihatan baru banget. Which is gue bisa bilang Dynamic Island yang ada di HP ini tuh jadi pembeda yang signifikan nih ketimbang sama iPhone 13 Pro yang dirilis tahun lalu. Nah, tapi kalau boleh jujur gue itu gak ngerasain ada dampak signifikan dari penggunaan si Dynamic Island yang satu ini. Dimana meskipun secara fungsinya Dynamic Island ini tuh punya banyak banget fungsi yang bisa dipakai, tapi overall sepanjang 3 bulan terakhir gue itu bisa dibilang hampir gak pernah nyentuh Dynamic Island yang ada di HP ini. Mungkin pertama-tama aja gue sentuh fitur Dynamic Island ini, tapi sering berjalannya waktu sepanjang 3 bulan, kayaknya gue nggak ngerasain adanya dampak yang signifikan nih dari keberadaan Dynamic Island yang ada di iPhone 14 Pro Max ini. Lalu berlanjut kalau kita ngomongin soal experience layarnya, overall gue puas banget sama kualitas layar OLED yang ditampilin sama si iPhone 14 Pro Max ini. Dan di sini sebenarnya gue bisa bilang ya, untuk kualitas layarnya HP itu bisa dibilang jadi salah satu yang terbaik yang ada di industri smartphone untuk saat ini. Teman-teman pakai nonton, HP itu tentu aja bakal ngasilin kualitas layar yang tajam dan juga super vivid. Begitu juga buat teman-teman yang pengen ngoperasin HP ini di luar, HP ini tuh bakal aman banget karena HP ini tuh punya kecerahan sampai 2000 nits.
Buat swipe ataupun scrolling sehari-hari juga layarnya tuh nyaman banget karena HP ini tuh pakai panel LTPO 120Hz. Dan satu hal yang sebenarnya nggak boleh dilupain dari layar HP ini tentu aja adalah fitur always on display-nya nih. Yang menurut gua sampai detik ini enggak pernah gua pakai. Yes, gue itu tuh jarang banget pakai fitur always on display yang ada di HP ini karena menurut gue tuh dampak banget sama pemakaian baterainya. Dimana untuk pemakaian always on display, SOT yang gue dapat tuh bisa berkurang hingga 1 jam nih. Jadinya gue lebih memilih untuk nonaktifin fitur always on display yang ada di HP ini. Lalu untuk speakernya sendiri, overall gue juga puas banget sama kualitas speaker yang ada di iPhone 14 Pro Max. Dimana meskipun secara kualitasnya ini tuh masih kalah ketimbang Asus ROG Phone 6, tapi menurut gua kalau seandainya teman-teman pakai untuk dengerin lagu ataupun untuk gaming, menurut gua kualitasnya ini tuh udah mantep banget. Suaranya ini tuh punya bass yang bagus dan juga punya clarity yang oke. Pokoknya untuk dipakai untuk kegiatan gaming, nonton ataupun kegiatan sehari-hari, teman-teman tuh gue yakin banget pasti bakal puas sama performa layar dan juga speaker dari iPhone 14 Pro Max ini. Lanjut ke hal berikutnya yaitu ngebahas tentang experience gue sama desainnya si iPhone 14 Pro Max ini sepanjang pemakaian gue 3 bulan terakhir. Menurut gue sepanjang 3 bulan terakhir ini, sepanjang pemakaiannya gue sebenarnya cukup campur aduk ya sama desainnya si iPhone 14 Pro Max ini. Di satu sisi jujur gue suka banget sama warna gold dari iPhone 14 Pro Max yang kelihatan elegan banget. Dan sebenarnya salah satu alasan gue kenapa gue lebih pilih warna gold timbang warna deep purple, karena gue jujur lebih suka warna gold di HP ini nih timbang warna deep purple yang ada di iPhone 14 Pro Series. Tapi sayangnya menurut gue keluhan gue di tahun lalu ini tuh masih belum diberesin sama Apple di tahun ini, dimana frame stainless steel yang ada di iPhone 14 Pro Max ini tuh menurut gue gampang banget kotor nih. Jadinya buat teman-teman yang pengen pakai HP ini dan nggak pengen dekil, teman-teman tuh wajib banget buat pakein case kayak gini supaya HP ini tuh jadi nggak gampang dekil. Masalah ini tuh mungkin cuma bakal bisa diberesin dengan casing doang. Tapi secara keseluruhannya jujur gue suka ya sama desainnya iPhone 14 Pro Max ini, terutama kalau seandainya dikasih lihat dari bagian depannya. Karena kalau seandainya kita lihat dari bagian belakangnya, ini tuh nggak beda jauh sama iPhone 13 Pro Max. Jadinya buat teman-teman yang pengen beli iPhone 14 Pro Max, gue saranin teman-teman kalau seandainya nggak suka warna gold, gue saranin teman-teman buat beli yang warna deep purple aja. Karena dengan warna baru deep purple, orang-orang tuh bakalan tahu nih kalau HP yang teman-teman pakai adalah iPhone 14 Pro Series. Nah, lanjut ke hal terakhir yaitu ngebahas tentang kesimpulan dan juga harga dari si iPhone 14 Pro Max ini. Sebenarnya kalau seandainya HP ini tuh dibanderol dengan harga yang sama kayak iPhone 13 Pro Series tahun lalu, menurut gue ini tuh bakal jadi alasan yang gede banget untuk upgrade ke iPhone 14 Pro Series nih. Karena secara kameranya HP ini tuh punya upgrade yang gede banget. Tapi mengingat harganya itu sekarang udah naik 2 juta dari iPhone generasi tahun lalu, jadinya karena selisihnya ini tuh menurut gue cukup gede, kayaknya teman-teman tuh nggak perlu amat deh buat upgrade ke iPhone 14 Pro Series ini. Yes, gue setuju. Emang secara performanya dan juga kamera, HP itu bisa dibilang punya performa yang overkill banget. Tapi kalau seandainya kita lihat fitur-fitur lain seperti Dynamic Island ataupun layar always on display-nya, menurut gue ini tuh bukan jadi sebuah alasan yang tepat nih untuk upgrade ke iPhone 14 Pro Series. Emang secara fitur HP ini tuh udah lengkap banget seperti memiliki NFC, wireless charging, dan juga IP68. Tapi menurut gua kalau seandainya teman-teman udah pakai iPhone 13 Pro Series, mending teman-teman tunggu aja nih sampai iPhone 15 Pro Series yang katanya bakal udah pakai USB Type-C. Andai aja HP ini tuh udah pakai USB Type-C, mungkin gua bakal lebih rekomendasiin lagi teman-teman buat beli HP yang satu ini. Tapi karena nggak pakai USB Type-C, jadinya ya ini mungkin teman-teman bakal lebih baik untuk nunggu sampai tahun depan ya buat beli si iPhone 15 Pro ataupun iPhone 15 Ultra. Jadinya palingan segitu dulu aja video gue mengenai review dari si iPhone 14 Pro Max setelah pemakaian 3 bulan terakhir. Dan palingan gitu dulu aja nih. Jangan lupa juga buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa langsung aja bisa klik subscribe dan juga like video ini. Dan palingan gitu dulu aja. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.